Saat usia terus bertambah, mungkin Anda mulai merasakan bahwa tubuh tak lagi sekuat dulu. Aktivitas yang dulunya terasa ringan seperti berjalan kaki kini jadi terasa lebih lambat, bangun dari tempat tidur pun butuh lebih banyak usaha, dan energi Anda terasa terkuras sedikit demi sedikit setiap harinya. Wajar jika banyak yang menganggap ini sebagai bagian tak terelakkan dari proses menua, seolah kita harus mulai pasrah dan memperlambat segalanya. Tapi tenang, kenyataannya tidak seperti itu. Anda masih punya kesempatan untuk memperkuat tubuh, meningkatkan kelenturan, dan menambah energi, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya atau membuat perubahan besar dalam rutinitas harian. Di video ini, saya akan membagikan 5 kebiasaan ringan namun berdampak besar yang bisa Anda terapkan mulai sekarang untuk memperbaiki kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Cara-cara ini bukan tentang perubahan ekstrim yang melelahkan, melainkan langkah-langkah kecil yang bila dilakukan secara rutin akan membawa perubahan yang nyata. Kenapa penting untuk menyimak sampai akhir? Karena 2 tips terakhir yang akan saya bagikan benar-benar luar biasa. Keduanya bisa membawa perubahan besar dalam rutinitas harian Anda dan mengembalikan semangat serta energi yang mungkin terasa hilang. Baik Anda ingin tetap aktif, meningkatkan keluasan tubuh, atau sekadar merasa lebih bugar setiap hari, tips ini sangat layak untuk dicoba. Video ini tidak hanya membantu Anda hidup lebih lama, tapi juga membuat setiap tahun terasa lebih berarti. Jadi, jangan kemana-mana, karena versi diri Anda di masa depan pasti akan bersyukur telah meluangkan waktu untuk menonton. 1. Pentingnya tidur berkualitas. Pernahkah Anda menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, kualitas tidur memiliki peran yang semakin penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh? Tidur bukan hanya soal beristirahat, ia adalah proses penting yang membantu tubuh dan pikiran pulih, memperkuat ketahanan tubuh, dan menjaga keseimbangan emosional. Ini bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan fondasi utama bagi kesehatan di usia berapapun, terutama di masa dewasa lanjut. Banyak orang mengalami tantangan dalam tidur, mulai dari sulit terlelap, sering terbangun di malam hari, hingga bangun tidur dengan rasa lelah. Bila Anda merasakannya, Anda tidak sendiri. Namun perlu diingat, bertambahnya usia bukan berarti kita harus menyerah pada pola tidur yang terganggu. Justru, ini waktu yang tepat untuk memberi perhatian lebih pada kualitas tidur Anda. Saat tidur, tubuh menjalani proses pemulihan yang luar biasa, memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat sistem kekebalan, serta menyegarkan otak dan suasana hati. Tidur yang cukup juga membantu meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif. Sebaliknya, kekurangan tidur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, perasaan bingung, serta emosi yang mudah tersulut. Bahkan, aktivitas sehari-hari pun bisa terasa berat dan melelahkan. Bagi lansia, tidur nyenyak menjadi semakin penting karena perubahan biologis dapat memengaruhi ritme tidur. Gangguan tidur, meski tampak sepele, bisa secara perlahan menguras tenaga, kesabaran, dan menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, mengenali penyebab gangguan tidur dan mulai melakukan perbaikan adalah langkah penting yang dapat Anda lakukan mulai sekarang. Kabar baiknya, Anda tidak perlu melakukan perubahan besar untuk mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa membuat suasana tidur lebih kondusif. Ciptakan kamar tidur yang nyaman dan menenangkan, lampu temaram, aromaterapi, mandi air hangat sebelum tidur, atau latihan pernapasan sederhana bisa membantu pikiran dan tubuh rileks. Satu hal yang tak boleh diabaikan adalah menjauh dari layar gadget menjelang tidur. Paparan cahaya biru dari perangkat elektronik bisa menghambat produksi hormon melatonin, yang penting untuk mengatur siklus tidur. Biarkan tubuh Anda bersiap secara alami untuk tidur yang dalam dan menyegarkan. Ingatlah bahwa tidur adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dengan memprioritaskan tidur, Anda sedang merawat seluruh aspek hidup, tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Setiap malam yang Anda lewati dengan tidur yang berkualitas adalah investasi untuk hari esok yang lebih bertenaga, lebih fokus, dan lebih bahagia. Jadi, jangan anggap remeh tidur. Jadikan ia sebagai bagian penting dari gaya hidup sehat Anda. Karena pada akhirnya, memperbaiki tidur bukan hanya soal beristirahat, ini tentang mencintai dan menjaga diri Anda sendiri setiap malam. 2. Jangan terlalu lama diam tanpa gerak. Pernahkah Anda menyadari berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam posisi duduk setiap harinya? Sekilas mungkin terasa sepele, tapi jika Anda benar-benar memikirkannya, bisa jadi Anda akan terkejut dengan kenyataan bahwa sebagian besar aktivitas harian kita dilakukan sambil duduk. Di era sekarang, duduk seolah menjadi default setting dalam hidup kita,
saat bekerja di depan komputer, saat makan, bahkan ketika bersantai. Tidak heran jika sofa menjadi tempat pelarian favorit setelah seharian beraktivitas. Tubuh kita memang secara naluriah mencari kenyamanan. Namun, terlalu banyak duduk bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tanpa kita sadari, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang. Duduk lama bukan hanya membuat tubuh terasa kaku sesaat, tapi juga menyimpan potensi masalah kesehatan yang serius di masa depan. Ketika tubuh jarang bergerak, perlahan tapi pasti kita akan kehilangan kekuatan, kelenturan, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas dasar yang dulunya terasa mudah. Bayangkan jika suatu saat Anda mulai kesulitan hanya untuk berdiri dari kursi atau berjalan ke dapur. Apakah Anda siap menghadapi kondisi seperti itu? Bagi banyak orang, ketergantungan pada orang lain saat usia bertambah adalah kekhawatiran besar. Sayangnya, kebiasaan duduk terlalu lama bisa membawa kita mendekati situasi tersebut. Ketidakaktifan fisik bukan hanya membuat otot dan sendi kaku, tapi bisa memengaruhi sistem tubuh secara menyeluruh. Duduk berjam-jam tanpa bergerak dapat menyebabkan aliran darah menjadi lambat. Darah terkumpul di bagian bawah tubuh. Jantung harus bekerja ekstra keras. Otot melemah karena kurang digunakan. Tubuh kehilangan fleksibilitas, sehingga gerakan jadi terbatas. Ini bukan soal mungkin terjadi, tetapi soal waktu. Semakin lama Anda diam, semakin besar potensi kerusakan pada sistem peredaran darah, kekuatan otot, dan kemampuan bergerak. Tak hanya fisik, dampak psikologisnya pun nyata. Gaya hidup minim gerak juga meningkatkan risiko munculnya depresi dan kecemasan. Saat tubuh jarang bergerak, otak pun terdampak. Produksi hormon yang mendukung suasana hati jadi terganggu, membuat pikiran terasa berat dan emosi tidak stabil. Kalau Anda masih menyimak video ini dan merasa pesan ini berguna, silakan tulis angka 1 di kolom komentar, tanda bahwa Anda masih bersama saya sampai di sini. Sayangnya, efek dari terlalu lama duduk tidak langsung terlihat. Ia datang perlahan, tanpa disadari, dan menumpuk seiring waktu. Hari ini mungkin tidak terasa, tetapi beberapa bulan atau tahun kemudian, bisa saja Anda mulai merasakan tubuh semakin berat, gerakan makin terbatas, atau nyeri yang tak kunjung hilang. Semakin sering Anda diam, semakin sulit untuk memulai gerakan. Aktivitas sederhana pun bisa menjadi beban. Risiko kesehatan dari duduk terlalu lama bukan sekadar soal mencegah penyakit kronis, tapi lebih pada mempertahankan kualitas hidup dan kemandirian Anda di masa depan. Tergantung pada orang lain untuk hal-hal dasar seperti bangun tidur atau mengambil air minum bukanlah mimpi yang menyenangkan. Namun itulah kenyataan yang mungkin dihadapi jika kita terus menunda untuk mulai bergerak. Tapi kabar baiknya, semua itu masih bisa dicegah. Anda tidak perlu melakukan olahraga berat atau latihan berjam-jam. Cukup dengan langkah-langkah kecil namun rutin, Anda sudah bisa membawa perubahan besar. Mulailah dengan kebiasaan sederhana. Bangun dan lakukan peregangan setiap 1 jam. Berjalan di dalam rumah atau sekadar menggerakkan tubuh sambil menonton TV. Naik tangga alih-alih menggunakan lift. Parkir kendaraan sedikit lebih jauh agar bisa berjalan lebih banyak. Mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan secara konsisten, efeknya sangat besar. Kuncinya bukan pada intensitas, melainkan kebiasaan. Sedikit gerakan setiap hari jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Tujuannya adalah menjaga tubuh agar tetap aktif. Meskipun hanya 1 menit pergerakan, itu bisa membuat perbedaan dalam jangka panjang, baik untuk energi, peredaran darah, kekuatan otot, maupun kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Saya tahu godaan untuk duduk dan bersantai sangat besar. Dunia modern memang membuat kita terbiasa diam. Namun tubuh kita diciptakan untuk bergerak, dan gerakan adalah kunci untuk hidup yang sehat, bahagia, dan panjang umur. Kenyamanan sesaat dari duduk bisa jadi mengorbankan masa depan yang lebih berharga. Setiap kali Anda memilih diam, Anda juga menunda kesempatan untuk menikmati hidup yang lebih aktif dan mandiri di masa tua. Mulailah hari ini. Bangkit, bergerak, dan nikmati kebebasan yang datang dari tubuh yang aktif. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi percayalah, tubuh Anda di masa depan akan sangat berterima kasih atas keputusan kecil yang Anda ambil hari ini. Karena pada akhirnya, semuanya kembali pada satu hal, pilihan Anda. Dan setiap langkah kecil punya arti besar. 3. Menyambut manfaat sinar matahari. Kapan terakhir kali Anda menikmati sinar matahari langsung di luar ruangan? Cahaya matahari bukan hanya sekadar hangat yang menyentuh kulit, tetapi juga elemen alami yang sangat dibutuhkan tubuh, terlebih saat usia terus bertambah. Seiring waktu,
tubuh kita mulai kehilangan kemampuan untuk memproduksi vitamin D secara optimal. Padahal, vitamin ini berperan besar dalam menjaga kesehatan tulang, kekuatan otot, serta sistem imun. Kekurangannya dapat memicu berbagai gangguan seperti tulang yang melemah, nyeri otot, persendian kaku, bahkan meningkatkan risiko terjatuh. Sayangnya, banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam di dalam ruangan, dan lupa bahwa sinar matahari adalah sumber vitamin D terbaik yang bisa didapat secara gratis. Padahal, tubuh kita sangat memerlukan asupan ini untuk menjaga daya tahan dan vitalitas. Ketika kita terus-menerus berada di dalam ruangan, tubuh kehilangan kesempatan untuk menerima bahan bakar alami yang sangat penting ini. Berada di bawah sinar matahari sebenarnya tidak perlu dilakukan dalam waktu lama atau dengan usaha besar. Bahkan, hanya 10 menit sehari bisa memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental. Kenyamanan dalam rumah memang menggoda, apalagi saat aktivitas kita semakin sedikit seiring bertambahnya usia. Tapi bayangkan jika hanya dengan melangkah keluar sebentar, Anda bisa merasa lebih bugar, lebih segar, dan lebih tenang. Sinar matahari memiliki efek terapeutik yang nyata. Paparan cahaya alami terbukti dapat menstabilkan jam biologis tubuh, sehingga kualitas tidur meningkat. Memberi dorongan energi secara alami, meredakan stres dan meningkatkan kejernihan berpikir. Efeknya bagaikan menekan tombol reset yang menyegarkan seluruh sistem tubuh. Anda tidak perlu berjemur lama atau melakukan aktivitas berat di bawah matahari. Cukup berjalan santai di pagi hari, duduk di bawah pohon di halaman, atau membuka jendela sambil menikmati sinar matahari bisa memberikan manfaat besar. Yang penting adalah konsistensinya, rutinitas kecil yang terus dilakukan akan berdampak besar. Saya pribadi pernah merasakan bagaimana suasana hati bisa berubah drastis hanya karena menikmati beberapa menit sinar matahari setelah sekian lama tidak keluar rumah. Hangatnya terasa seperti meresap ke dalam tubuh, mengurangi nyeri, menenangkan pikiran, dan membawa kembali rasa syukur akan hal-hal kecil dalam hidup. Tetap penting untuk melindungi kulit dengan tabir surya, tentu saja. Tetapi jangan sampai rasa takut membuat Anda menjauh dari manfaat sinar matahari. Tubuh kita secara alami dirancang untuk menerima energi dari matahari, dan semakin bertambah usia, kita justru semakin membutuhkannya. Entah itu dengan berjalan-jalan ringan, berdiri di balkon sambil menarik napas panjang, atau sekadar duduk di dekat jendela yang disinari matahari, semua ini adalah bentuk sederhana namun kuat untuk merawat diri. Menjadikan paparan sinar matahari sebagai bagian dari kebiasaan harian dapat memperkuat tubuh secara fisik sekaligus mendukung ketahanan emosional. Momen-momen singkat ini bisa menjadi sumber energi baru yang membawa semangat, ketenangan, dan kesadaran akan keindahan hidup yang sering kita lupakan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, sinar matahari mengajak kita untuk berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya. Jadi, jangan abaikan keajaiban alami ini. Luangkan waktu untuk menyapa matahari setiap hari. Tubuh Anda akan merasa lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan hati pun lebih damai. 4. Latihan kaki sederhana untuk kesehatan. Saat usia bertambah, kita seringkali merasakan bahwa kaki kita tidak sekuat dulu. Aktivitas yang dulunya terasa mudah, seperti berjalan, menaiki tangga, atau bahkan berdiri dari kursi, kini bisa menjadi tantangan. Lutut terasa nyeri, otot mulai melemah, dan rasa cemas kehilangan kemampuan untuk bergerak semakin meningkat. Namun, jangan biarkan hal itu membuat Anda menyerah pada kaki Anda. Kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk memperkuat tubuh Anda, terlepas dari usia. Anda tidak perlu pergi ke gym atau melakukan latihan berat. Yang penting adalah rutin melakukan gerakan-gerakan kecil namun efektif. Jika Anda mengabaikan otot-otot Anda, mereka akan semakin lemah, tetapi sebaliknya, usaha kecil yang konsisten akan membawa hasil yang signifikan. Berikut beberapa latihan sederhana yang bisa Anda coba. Squat dengan bantuan kursi. Gunakan kursi yang stabil untuk menahan tubuh Anda saat perlahan menurunkan posisi tubuh. Angkat kaki, cobalah duduk atau berbaring, lalu angkat satu kaki secara perlahan, lakukan bergantian. Angkat tumit, berdirilah dengan posisi tegak, lalu angkat tumit untuk melatih otot betis. Cukup luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk latihan ini, dan Anda akan merasakan peningkatan keseimbangan tubuh, mengurangi risiko terjatuh, serta memperoleh rasa percaya diri yang lebih besar. Kuncinya adalah mendengarkan tubuh Anda dan melakukannya secara bertahap. Perlahan, latihan kecil ini akan memperbaiki mobilitas dan membantu Anda tetap mandiri. Ingatlah, usia tidak harus mengarah pada kelemahan. Kaki Anda masih bisa menjadi sahabat yang kuat, selama Anda memberikannya perhatian yang tepat.
5. Latihan yoga atau tai chi. Seiring bertambahnya usia, kita mulai merasakan berbagai perubahan fisik, seperti sendi yang kaku, otot yang lebih tegang, dan pergerakan yang semakin lambat. Terkadang, hal ini bisa membuat kita merasa seolah-olah tubuh kita tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali. Namun, ada solusi yang bisa membantu, yoga dan tai chi. Kedua jenis latihan kuno ini membutuhkan waktu yang tidak lama, namun memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh dan pikiran yang semakin menua. Apa yang membuat yoga dan tai chi begitu bermanfaat? Fleksibilitas bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang tingkat kebugaran atau fleksibilitas tubuh. Penyembuhan menyeluruh, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan, serta meningkatkan keseimbangan tubuh. Keterhubungan tubuh dan pikiran, membantu meningkatkan kesadaran diri sembari bergerak dengan lembut. Tai Chi, dengan gerakannya yang mengalir, memberi sensasi seperti meditasi dalam gerakan, menambah kelenturan dan ketenangan dalam tubuh. Di sisi lain, yoga fokus pada pembangunan kekuatan dan fleksibilitas tubuh dengan ritme yang bisa Anda tentukan sendiri. Kedua latihan ini bisa dilakukan di mana saja tanpa membutuhkan alat khusus. Hanya dengan 10 menit setiap hari, Anda dapat merasakan manfaat berikut. Mengurangi rasa nyeri pada sendi, membantu meningkatkan kejernihan mental, mengembalikan rasa kontrol terhadap tubuh Anda. Menjadi tua bukan berarti melemah, melainkan kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Yoga dan Tai Chi bisa menjadi alat yang membantu Anda mencapai hal tersebut. Cobalah mulai hari ini, dan tubuh Anda di masa depan akan berterima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti perjalanan ini bersama saya hari ini. Kita telah membahas berbagai manfaat luar biasa dari mengadopsi 5 kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama seiring dengan bertambahnya usia. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya memberikan perubahan positif bagi tubuh, tetapi juga menciptakan keseimbangan bagi pikiran, kedamaian bagi jiwa, dan kedekatan yang lebih dalam dengan tubuh kita. Apakah Anda baru memulai atau ingin kembali melanjutkan kebiasaan yang sempat terlupakan? Ingatlah bahwa selalu ada kesempatan untuk memulai kapan saja. Jadi, apa yang Anda pelajari dari pembahasan kali ini? Bagian mana dari tips yang paling menarik untuk Anda terapkan dalam kehidupan? Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tuliskan komentar Anda di bawah dan bagikan satu hal yang akan Anda mulai lakukan setelah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi komentar, menyukai, dan membagikan video ini, serta berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten yang berguna. Mari kita teruskan perjalanan menuju pertumbuhan dan kesejahteraan bersama-sama. Terima kasih telah menonton.